海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat tentunya. Sebuah kejutan yang tak terduga-duga telah diperlihatkan pada chapter 1061 kemarin, yang mana beberapa anggota dari organisasi rahasia SWORD telah ditampilkan di sini. Dan salah satu dari mereka adalah Helmeppo. Kemudian dalam perjalanannya ke Pulau Egghead atau yang disebut sebagai Pulau Masa Depan, bajak laut topi jerami diserang oleh robot hiu raksasa dan sampai membuat kapal Sunny Go tenggelam. Namun tiba-tiba sebuah robot raksasa pun muncul dan menghancurkan robot hiu itu dengan satu kali pukulan saja. Namun yang mengejutkan, seorang gadis keluar dari dalam tubuh robot itu dan mengatakan bahwa dia adalah Dr. Vegapunk. Kira-kira apakah gadis tersebut memang benar adalah Dr. Vegapunk atau malah dia hanyalah sebuah robot dan Dr. Vegapunk yang asli sedang menunggu di laboratoriumnya yang ada di Pulau Egghead? Nah, kali ini Abang Kapten kembali akan memberikan beberapa petunjuk mengenai siapa sebenarnya Dr. Vegapunk ini dan apa tujuan dia menciptakan robot-robot super canggih termasuk juga Seraphim. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, teruntuk nakama kapten semua, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi petunjuknya. Munculnya sang jenius Dr. Vegapunk masih sangat mengguncang batin teman-teman Opeler semua, yang mana selama ini kita semua mengira bahwa Dr. Vegapunk adalah seorang ilmuwan yang memiliki wujud sebagai kakek-kakek tua. Namun anggapan itu terpatahkan saat kemunculan seorang gadis yang tiba-tiba mengaku bahwa dia adalah Dr. Vegapunk pada chapter 1061 yang lalu. Ini tentunya membuat para fans bertanya-tanya dan menimbulkan banyak sekali asumsi yang mengatakan bahwa gadis itu bukanlah Dr. Vegapunk yang asli, melainkan itu adalah sebuah cloning atau robot yang dikendalikan langsung oleh Dr. Vegapunk yang asli. Ada sebuah petunjuk dari kemunculan Dr. Vegapunk ini, yaitu tulisan Punk 02 yang ada di toket kirinya. Bisa jadi garis tersebut merupakan salah satu ciptaan dari Dr. Vegapunk yang dia kendalikan langsung. Di sini, gadis Punk 02 itu akan membawa Zoro dan yang lainnya ke Pulau Egghead dengan robot raksasanya menuju ke sebuah laboratorium. Di sana, kemungkinan sosok dari Dr. Vegapunk yang asli ini pun akan dimunculkan. Dan itu akan mengungkap bahwa gadis Punk 02 itu adalah merupakan cloning dari Dr. Vegapunk itu sendiri. Cloning merupakan salah satu penemuan dari Dr. Vegapunk yang sangat luar biasa. Dan ini konsepnya mirip dengan cloning yang dimiliki oleh keluarga Germo 66. Tetapi bedanya, cloning milik Dr. Vegapunk ini dapat dia kendalikan langsung dan pikirannya hampir sama seperti dirinya yang asli. Ada yang mengatakan, walaupun Dr. Vegapunk bekerja untuk pemerintah dunia, namun dia merupakan seorang ilmuwan yang cukup baik dan sangat suka dengan anak-anak. Hal ini bisa saja benar adanya. Dr. Vegapunk akan menyambut baik kedatangan kru topi jerami di laboratoriumnya. Dan di sini kemungkinan akan ada sebuah perbincangan yang cukup serius antara Franky dan Dr. Vegapunk. Abang Kapten beranggapan bahwa ini merupakan kesempatan besar bagi Franky untuk mempelajari ilmu yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk, agar dia bisa meningkatkan teknologi yang ada di tubuhnya menjadi lebih canggih lagi. Selain itu, ada hal lain lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Dr. Vegapunk di sini. Bisa jadi Dr. Vegapunk akan melakukan sesuatu pada Franky Shogun dan juga kapal Sunny Go. Franky Shogun mungkin akan di-upgrade kemampuannya dengan meningkatkan persenjataannya menjadi lebih canggih lagi. Dan untuk Sunny Go mungkin akan didesain menjadi kapal yang lebih tangguh lagi dan dapat bertahan dari segala macam serangan. Dr. Vegapunk sudah cukup lama bekerja untuk pemerintah dunia. Banyak penemuan-penemuan hebatnya yang telah dia ciptakan untuk mendukung militer dari pemerintah dunia maupun angkatan laut. Dengan demikian, Dr. Vegapunk pastinya sudah tahu betul dipergunakan untuk apa semua penemuan hebatnya itu.
Bisa jadi, Dr. Vegapunk juga sudah tahu kejahatan dan kebusukan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dunia selama ini. Apabila benar jika Vegapunk merupakan seorang ilmuwan yang baik hati, maka sudahlah pasti dia akan merasa sangat geram dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dunia selama ini. Apalagi itu melibatkan dirinya dan semua penemuan hebatnya. Dengan semua kebusukan itu, bisa jadi Dr. Vegapunk telah mempersiapkan sebuah rencana rahasia untuk menjatuhkan kekuasaan dari pemerintah dunia. Bukan tidak mungkin jika seorang ilmuwan yang selama ini bekerja untuk pemerintah dunia memiliki sebuah rencana untuk menghentikan semua tindakan kotor mereka selama ini. Rencana dari Dr. Vegapunk ini bisa jadi ada hubungannya dengan Seraphim. Seperti yang telah kita tahu, Seraphim merupakan pasifista model terbaru yang memiliki kekuatan tubuh mirip seperti suku Lunaria. Seraphim ini bisa dibilang sangatlah kuat. Satu orang Seraphim saja bisa membuat kerusakan yang cukup parah di suatu pulau. Maka apabila Dr. Vegapunk menciptakan Seraphim dengan jumlah yang sama dengan para Shichibukai, lalu dia pergunakan untuk menjatuhkan pemerintah dunia, maka hal ini akan menjadi sebuah ancaman yang cukup besar bagi para Gorosei dan juga Tenryubito. Jadi, apakah Seraphim ini akan menjadi sebuah bumerang untuk pihak pemerintah dunia yang malah akan menggoyahkan posisi mereka di dunia ini? Nah, segitu dulu ya beberapa cerita dan petunjuk tentang Dr. Vegapunk yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman Opal Air semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.